Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan menjelaskan tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, soal pengadilan hak asasi manusia di Indonesia itu tentu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu tentang pengadilan HAM, Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sekilas mengenai latar belakang pengadilan hak asasi manusia ini, bahwa pengadilan HAM itu merupakan satu jenis pengadilan yang sifatnya khusus untuk mengadili kejahatan tentang kemanusiaan, kejahatan kemanusiaan. Nah, mengapa dikatakan khusus? Jadi dikatakan khusus itu karena dari segi penamaannya ya sudah menyebut secara spesifik, secara khusus, yaitu dengan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara, jadi perkara-perkara tertentu memang, yaitu tentang kejahatan kemanusiaan. Nah, pengaturan yang bersifat khusus ini, saudara-saudara, ini dapat dilihat dari mulai sejak tahap penyelidikan maksudnya, tahap penyelidikan di mana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai dengan pengaturan komposisi yang berbeda dengan pengadilan yang biasa. Kalau dalam pengadilan HAM itu komposisi hakim adalah 5 orang, yang mewajibkan 3 orang diantaranya adalah hakim ad hoc, hakim yang khusus. Nah, pengaturan yang sifatnya khusus ini didasarkan atas pada karakteristik yang dilatar belakangi oleh adanya kejahatan yang sifatnya extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Nah, mengenai pengaturan, mengenai pengadilan hak asasi manusia ini, itu di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu sudah ada penegasannya. Itu bahwa untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan juga untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia dan memberi perlindungan terhadap manusia, serta dapat memberikan rasa aman kepada perorangan, kepada perseorangan maupun kepada masyarakat, maka diperlukan adanya atau dibentuk pengadilan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sudah kita punya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu undang-undang tentang hak asasi manusia. Jadi undang-undang HAM itu kan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM ini memberi ada 3 mekanisme untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Yang pertama mekanismenya adalah mekanisme pengadilan ad hoc, yaitu untuk pelanggaran HAM di masa lalu. Di masa lalu, yaitu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 26 ini. Sebelum adanya Undang-Undang 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Kemudian yang kedua, pengadilan HAM yang sifatnya permanen. Pengadilan HAM yang sifatnya permanen terhadap kasus-kasus setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jadi setelah Undang-Undang tentang pengadilan HAM ini. Dan yang ketiga juga dibukanya jalan atau mekanisme untuk Komisi Kebenaran dan
rekonsiliasi untuk penyelesaian HAM berat. Itu disebutkan di dalam undang-undang. Jadi ada 3 mekanisme tadi yang kita sudah sebutkan tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sesuai dengan ketentuan pengadilan HAM yang kita miliki di Indonesia. Nah, saudara-saudara sekalian, jenis kejahatan yang tadi disebutkan sebagai kejahatan pelanggaran HAM berat, nah itu diantaranya kita bisa kemukakan. Yang pertama ada namanya kejahatan genosida, ya, kejahatan genosida. Nah, kejahatan genosida ini satu kejahatan dengan maksud untuk menghancurkan, dengan maksud memusnahkan atau menghilangkan seluruhnya atau mungkin sebagian dari kelompok satu bangsa, satu etnis tertentu, atau satu golongan agama tertentu. Nah, ini namanya kejahatan genosida. Yang kedua itu kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, seperti yang tadi kita sudah sebutkan. Itu kejahatan kemanusiaan, yaitu kejahatan yang meluas atau dilakukan secara sistematik, ya, yang ditujukan kepada warga sipil, yang dilakukan secara tidak manusiawi. Dapat kita berikan beberapa contoh kasus kejahatan kemanusiaan kalau di Indonesia. Misalnya ada kejadian tragedi Trisakti, ya. Kemudian ada kasus dulu di Timur Timur tahun 199. Kemudian juga ada kasus Tanjung Priok tahun 1984 kalau di Indonesia, ya. Tapi yang kalau di dunia, di negara lain yang sangat populer itu adalah kejahatan apartheid, ya, kejahatan yang dilakukan di Afrika Selatan, yang merupakan kejahatan yang rasial, kejahatan yang membedakan warna kulit, kejahatan apartheid. Nah, itulah selintas berkenaan dengan pengadilan hak asasi manusia selayang pandang. Nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan pokok materi yang lainnya.